pertama, siapkan 200 gram gula pasir, kemudian tambahkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa. Setelah itu, tambahkan 800 ml air. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan larut. Tambahkan 2 saset kental manis putih. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur. Setelah itu, masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai pudingnya ini mendidih. Setelah pudingnya mendidih, matikan api kompor, kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang. Setelah itu, bagi pudingnya menjadi 2 bagian sama rata. Untuk bagian yang pertama ini saya ambil 400 ml. Jadi 2 bagian ini masing-masing 400 ml. Setelah itu, untuk bagian yang pertama tambahkan 1 saset pop es rasa stroberi. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan karena ini warnanya kurang merah, jadi saya tambahkan pewarna makanan merah secukupnya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu, tuang ke dalam cetakan twister. Untuk cetakannya ini saya menggunakan ukuran paling kecil. Setelah dituang ke dalam cetakan twister semua, untuk selanjutnya diamkan sampai dingin atau sampai pudingnya ini mengeras. Dan untuk bagian yang kedua, ini pudingnya sebanyak 400 ml. Kemudian saya tambahkan 1 bungkus bubuk coklat Beng-Beng. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian tuang ke dalam cup. Siapkan cup mika, kemudian tuang puding warna coklat. Untuk cupnya ini saya menggunakan ukuran 6 cm. Setelah dituang semua ke dalam cup, kemudian biarkan puding coklatnya ini sampai dingin dan mengeras. Setelah semua pudingnya dingin dan mengeras, kemudian letakkan puding twisternya di atas puding coklat. Nah, seperti ini. Dan lakukan sama halnya sampai selesai. Setelah puding twisternya sudah diletakkan semua di atas puding coklat, kemudian ini saya siram dengan sisa puding coklat. Untuk puding coklatnya tadi sudah beku, jadi saya panaskan kembali. Nah, siram-siram di pinggirnya seperti ini. Ini tujuannya supaya puding twisternya tidak mudah geser atau tidak mudah lepas. Kemudian saya tambahkan dengan selai stroberi di atasnya. Nah, seperti ini. Nah, dan ini hasil pudingnya setelah selesai, siap disajikan. Yang ini saya coba, rasanya sangat enak, lembut dan segar. Cara bikinnya pun sangat mudah sekali. Cocok sekali sebagai hidangan di saat ada acara keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan. Langkah pertama, siapkan 1 bungkus silky puding instan. Kemudian tambahkan 1100 ml air. Ini saya masukkan setengahnya dulu. Sambil diaduk-aduk, kemudian tambahkan 1 bungkus bubuk Nutrijel rasa kelapa. Ini saya menggunakan kemasan yang paling kecil. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan 3 saset susu kental manis putih. Setelah itu masukkan sisa airnya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata dan semuanya larut. Kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai pudingnya ini mendidih.
Setelah pudingnya mendidih, kemudian matikan api kompor. Setelah itu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang. Kemudian bagi adonan menjadi dua bagian. Untuk bagian yang pertama ini saya ambil sekitar 400 ml. Setelah itu sisihkan dulu. Kemudian untuk sisa adonan ini kurang lebih sekitar 700 ml. Ini saya tambahkan pewarna makanan ungu secukupnya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu tuang ke dalam cetakan mawar. Siapkan cetakan mawar, kemudian tuang pudingnya. Untuk cetakannya ini saya menggunakan ukuran paling kecil. Setelah dituang semua ke dalam cetakan mawar, selanjutnya biarkan sampai dingin. Siapkan cup, kemudian tuang puding warna ungunya. Tuang jangan sampai penuh ya, kira-kira 1/4 dari cup. Dan untuk cupnya ini saya menggunakan ukuran 50 ml. Setelah itu sisihkan dulu atau biarkan sampai pudingnya ini dingin dan mengeras. Setelah puding ungunya mengeras, kemudian tuang puding warna putih. Kemudian biarkan lagi sampai pudingnya ini dingin dan mengeras. Setelah puding warna putih sudah dingin dan mengeras, kemudian tuang kembali sisa puding warna ungunya. Dan biarkan kembali sampai pudingnya ini dingin dan mengeras. Kemudian untuk yang terakhir, setelah puding ungunya dingin dan mengeras, tuang kembali sisa adonan atau puding warna putihnya. Setelah itu letakkan puding mawarnya di atas puding putih. Untuk puding putihnya ini kalau bisa jangan sampai beku dulu ya. Jadi selagi hangat kita masukkan puding mawarnya. Nah, hasilnya seperti ini dan lakukan sampai selesai. Setelah selesai, kemudian biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras. Dan ini hasil puding cupnya setelah dingin, sudah siap disajikan. Yang ini saya coba, rasanya sangat enak, manis dan segar. Selain rasanya enak, cara bikinnya sangat mudah, tampilannya pun sangat menarik. Cocok sekali sebagai ide jualan atau isian snack box, atau bisa juga dijadikan hidangan di saat ada acara keluarga. Langkah pertama, siapkan 200 gram gula pasir, kemudian tambahkan 1 bungkus bubuk Nutrijel coklat, kemudian tambahkan 800 ml air. Aduk-aduk sampai semuanya larut dan tercampur rata. Tambahkan 2 saset kental manis coklat. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Setelah itu masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai pudingnya ini mendidih. Setelah pudingnya mendidih, matikan api kompor. Kemudian aduk-aduk sebentar supaya uap panasnya hilang. Setelah itu tuang ke dalam cup. Untuk cupnya ini saya menggunakan ukuran 200 ml. Untuk mempermudah saat menuang, ini saya pindah ke gelas ukur. Tuang pudingnya jangan sampai penuh, kira-kira setengah cup saja. Setelah itu sisihkan dan biarkan pudingnya sampai set. Untuk selanjutnya saya akan membuat puding susunya. Siapkan 1 bungkus bubuk Nutrijel tanpa rasa, kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, 500 ml susu,
Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, kemudian tambahkan 50 gram keju parut. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Untuk bubuk Nutrigelnya tadi saya menggunakan bubuk Nutrigel kemasan paling kecil. Setelah puding susunya mendidih, matikan api kompor. Kemudian aduk-aduk supaya uap panasnya hilang. Setelah itu, tuang puding susu ke dalam puding coklat yang sudah set. Tuangnya jangan sampai penuh ya, dikira-kira saja. Setelah dituang puding susu semua, kemudian biarkan pudingnya sampai set. Setelah pudingnya sudah set, kemudian tambahkan dengan topping. Untuk toppingnya ini saya tambahkan dengan meses coklat secukupnya. Untuk meses heres coklat bisa diganti dengan coklat batang yang sudah diserut atau disesuaikan dengan selera saja. Setelah ditaburi dengan meses coklat, untuk selanjutnya saya tambahkan dengan buttercream. Setelah selesai dikasih dengan buttercream, kemudian tambahkan dengan selai stroberi. Tambahkan selai stroberi di atas buttercream supaya tampilannya lebih menarik. Kemudian taburi dengan meses warna-warni di pinggir-pinggirnya. Dan ini hasilnya, puding Black Forestnya sudah selesai dan siap disajikan. Tampilannya sangat cantik, rasanya pun sangat enak. Selain itu, cara bikinnya sangat mudah sekali. Untuk satu resepnya bisa menghasilkan 12 cup dengan menggunakan cup ukuran 200 ml. Dan untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Demikian resep dari saya, selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.